kebanyakan tuh formasi hilang gitu. Oh ya, Isoman dulu. isoman dulu. Selalu sehat Kak Udit, jangan sampai isoman. Oke. Sambil aku screening, Kak Audit mau kasih info lagi nggak Oh untuk ya, teman-teman P3K nih? ya. Jadi tadi udah disampaikan bahwa tinggal login lagi kalau misalnya pendidikannya salah, dan itu sistem akan nyari jabatan, dan jabatan itu maksudnya guru ya. Karena ternyata ada maksudnya itu jabatan itu apa? Mapel biasanya kalau orang-orang Dikbud ngomongnya. Kalau kita kan kalau CPNS dan CPNS biasanya ngomongnya jabatan. Jadi langsung akan disesuaikan dengan pendidikannya. Habis milih jabatan, baru sekolah-sekolah yang tersedia yang dari sistem sudah di verval itu sih. Itu jadi uh, untuk sekarang itu juga. Dan juga ada info, oh ya aku lupa mau infoin soal PPG. Jadi banyak banget nih Mbak Dey, lulusan PPG yang nicknya itu pas dia daftar itu tidak ketarik ya, karena memang PPG itu pengkolek itu apa ya, pengambilan datanya ya, mengkoleksi datanya itu uh, dimulai dari waktu kita sudah membuat akan membuka P3K Guru. Jadi kemungkinan banyak yang tidak ada nick-nya. Nah ini juga kita sudah koordinasi dengan bagian GTK namanya, untuk pengecekan apakah PPG itu nick-nya udah ada belum di sana. Gitu. Dan alhamdulillah kemarin Serikandi SSCASN kan udah tuh, Mbak Juwita, Indana, Aya, itu Serikandinya udah jawab, dan kita udah fix, kita tambahkan di helpdesk. Jadi teman-teman PPG sebenarnya ini kita membantu, nanti dari situ nanti kita laporkan ke Kemendikbud untuk ini loh, ada PPG yang nick-nya tidak ada, karena tetap harus verval nick di Dikbud. Kemarin kita dapat infonya seperti itu, biar datanya di sana nick-nya juga dapat. Nah itu sih mungkin dari sisi BKN kita membantu Dikbud untuk mengumpulkan permasalahan tadi, tetapi yang memang bisa menjawabnya dan bisa mengupdate-nya itu hanya di bisnis proses di Dikbud gitu. Mungkin itu yang buat PPG. Ini saya screening, kebanyakan kita sudah bahas semuanya sih ya, kayak contoh salah input kartu bisa diperbaiki tidak, akreditas itu juga sudah. Teman-teman tolonglah dicek kembali di video-video kita sudah bikin banyak sekali video-video hari-hari sebelumnya ya kan. Oke, ada lagi nggak ya? Kayaknya sih semuanya sudah. Iya, paling cuma hal-hal sepele. Iya, paling pendidikan sih ya ini. Ijazahnya PGSD tapi sistem ya kayak gitu-gitu. Iya, ini S1 ilmu komunikasi sama dengan S1 komunikasi itu sama enggak gitu kan. Kita sih menyarankan harus sama, mendingan sama persis ya kata-katanya ya, untuk aman kalau untuk dia memilih formasi seperti itu. Oh ya, ini juga ada yang ini ijazahnya PGSD Pendidikan Jasmani, tapi di SSCASN itu munculnya S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi ya. Nah, sebenarnya jadi kode dari Kemendikbud itu kita convert tuh kita mapping dengan kode yang kami punya gitu. Jadi mungkin jadi itu bukan kesalahan sistem, tetapi nanti dari konvertan itu kita merujuk kepada SE Dikbud di mana tentang linearitas. Misalnya PGSD Jasmani itu di kode kita apa, nah dari kode kita jabatannya apa. Jadi bukan sistemnya, ini kan ditanyakan tolong sistemnya diperbaiki. Jadi memang pengkodean pendidikan itu dari untuk menjadi pegawai PNS, ASN saat ini, itu beda di masing-masing. Mungkin di Dikbud mereka mempunyai kode sendiri, tetapi kami sudah melakukan rekonsiliasi atau mapping, convert menjadi kode yang kami punya. Lalu kita cari nih, dengan pendidikan ini jabatannya apa. Mungkin yang kita fokus bukan di pendidikannya ya,
karena di fokus pendidikannya, tetapi yang muncul itu pasti konvertan dari Dikbud. Nah, tinggal fix, pilih aja jabatannya apa yang cocok dengan pendidikan itu, lalu sekolahnya yang mana. Gitu sih. Ini ada pertanyaan di luar P3K. Oh gitu, kita fokusnya bukan P3K dulu ya? Boleh ya, satu. Boleh. Saya kan bukan penyandang disabilitas, namun ketika saya mendaftar di akun SSCN, ketika saya sudah mengisikan non disabilitas, kok masih muncul tanda merah gitu. Dan kalau masih merah artinya sistem tidak mendeteksi atau seperti apa katanya gitu. Ini memang seperti itu apa kalau untuk disabilitas? Oh, dia kalau non disabilitas dia memang tidak perlu mengisi link video ya, tetapi mungkin harus dipastikan lagi apakah misalnya tinggi badannya sudah dipilih atau belum, sudah diisi atau belum, terus status kawinnya sudah diisi atau belum, terus beasiswanya mengikuti beasiswa atau enggaknya sudah dipilih atau belum. Jadi memang sistem untuk satu form yang isian itu dia akan mengisi mana saja sih yang wajib gitu. Jadi kayak media sosial itu kalau nggak salah tidak wajib, itu bisa di skip. Tapi yang lainnya, yang di atasnya itu semuanya harus diisi dan dipilih. Jadi ada yang diisi, diketik, ada yang drop down ke bawah, itu harus dipilih. Jadi mungkin teman-teman juga dilihat aja apa ini udah diisi atau belum. Karena kalau satu yang wajib itu tidak diisi, maka tidak bisa lanjut pasti. Saja ada lagi nggak oh ya ini sih paling yaitu ada jadi tidak ada kata-kata formasi terkunci ya untuk teman-teman ya, ditegaskan kembali tidak ada formasi terkunci. Bagi yang baru melihat ini ya, pokoknya formasi yang ada saat ini di websitenya SSCN adalah yang sudah diverifikasi antara Menpa dan Kemdikbud dan BKN yang sudah bisa dipilih oleh teman-teman seperti itu. Mungkin aku mau nambahin juga Mbak Dey, nanti sebenarnya yang tadi dimaksud adalah formasinya hilang itu ya. Nah, mungkin nanti akan ada dari Kementerian Dikbud sendiri, mungkin nanti ada yang kok dia itu kekunci gitu ya, sudah karena dia mengajar di situ gitu. Nah itu nanti kenapa yang satu harus mengajar di situ, yang satu enggak, bisa diharuskan memilih. Nanti mungkin itu bukan kewenangan kita sih, tetapi yang bisa saya infokan kepada teman-teman, kita sudah koordinasi dengan Kemendikbud, dan nanti mungkin akan ada informasi-informasi di webnya di guru p3k.kemdikbud.go.id itu tentang yang tadi guru non ASN yang diwajibkan, bukan diwajibkan, jadinya dia nggak bisa kemana-mana gitu, dia harus di situ terus. Mungkin kita sebutnya dikunci gitu ya. Itu ada nanti mungkin kenapanya dan mungkin siapanya itu juga Kemendikbud yang karena kita betul kita cuma nerima data aja gitu. Iya, karena BKN di sini hanya sebagai fasilitator ya Kak Audit ya. Betul. Tidak berhak untuk memverifikasi siapa yang boleh ikut dan tidak boleh ikut seperti itu ya. Iya. Ini kalau misalkan ada pertanyaan nih dari Nurul.twn, Kak mau nanya dong, jika di daerah saya nggak ada penerimaan P3K dan harus lintas provinsi, itu bisa apa enggak dan di tahap keberapa katanya? Oh, waduh, itu sudah jelas, itu pasti di tahap ketiga. Jadi nanti setelah ujian, jadi ini teman-teman kayak tadi Kampar, sedang berdagai, itu tetap harus menyelesaikan final resumenya nih dan kartu pendaftar. Tapi nanti pas tahap 1 selesai, nanti masuk ke tahap 1 selesai, nanti tahap kedua pas sudah selesai, mau masuk ke tahap ketiga, itu ada pemilihan formasi. Nah itu bisa seberang instansi, maksudnya
kalau tadi Kampar tidak membuka, ternyata pas sudah mau ke tahap ketiga, setelah tahap 2 selesai, kita akan buka pemilihan formasi ulang untuk tahap ketiga. Nah, di situ teman-teman yang guru-guru atau PIPG yang atau XTHK 2 yang mau melamar di instansi lain selain Kampar bisa gitu. Tapi tetap dengan kesesuaian pendidikannya dan serdiknya, tetap itu wajib. Jadi yang dilihat adalah pendidikan dan serdik dan atau serdiknya. Oke. Jadi itu juga berlaku untuk yang tadi operator SD, apa bisa ikutan, itu bisa ya? Jadi selama terdaftar, apapun. pokoknya selama terdaftar, saya nggak tahu di sana di Dikbudnya apa operator SD itu termasuk atau enggak, itu saya kurang tahu. Yang penting terdaftar, karena Permenpannya pun yang penting terdaftar ya, gitu. Oke. Nah, ini tinggal 2 menit lagi Kak Audit. Jadi teman-teman nggak kerasa 30 menit kita udah ngobrol-ngobrol P3K, kita menepiskan berita-berita di luar yang terkait formasi hilang sambil kita menunggu dari Dikbud ya Kak Audit ya, tentang yang dikatakan formasi hilang seperti itu. Kalau untuk sekarang BKN hanya bisa memberikan statement lah ya, kalau jurusan yang ada saat ini di SSC ASN yang bisa kalian pilih seperti itu. Iya. Oke Kak Audit, untuk pamungkas nih, Kak Audit mau ngomong apa lagi? Ya, intinya adalah teman-teman cek selalu, mumpung ini pasti teman-teman banyak yang belum final resume. Kalau yang sudah final resume itu sudah nggak bisa apa-apa ya, karena memang sudah final resume. Nah, ini dari awal kita pernah live IG, kita sudah sarankan bahwa hati-hati, dicek kembali. Banyak pertanyaan saya masukin gelar di nama, saya masukin dan lain-lain yang nomor ijazahnya salah. Ya, itu intinya adalah kehati-hatian kita, karena itu termasuk di kesalahan pelamar. Itu tidak bisa dilakukan perbaikan sebenarnya kalau untuk kesalahan pelamar. Nah, kita tinggal untuk verifikasinya gimana nih? Nah, itu tinggal di instansinya saja, apakah itu termasuk kategori yang dimaafkan atau ditolerir ya kesalahan itu, sehingga bisa lanjut ke ujian seleksi. Nah, itu mungkin yang ditanyain banyak sekali. Ini ataupun pertanyaan kayak, pendidikan saya cocok nggak ya sama pendidikan yang disyaratkan jabatan itu? Nah, itu yang sebenarnya pelamar. Jadi saya udah pernah bilang sih, kalau pelamar itu mau melamar sesuatu harusnya tahu ya. Misalnya saya mau melamar penata komputer, saya tahu nih, paling nggak saya tahu kira-kira kerjaannya apa, terus pendidikannya ini sama nggak ya sama saya. Misalnya saya penata komputer S1 teknik komputer, tapi saya S1 teknik informatika, kan beda ya, udah beda tuh jauh tulisannya aja. Tetapi misalnya ternyata dikira, saya pikir serumpun karena bisa mengerjakan jabatan itu. Kalau mau tetap mendaftar, monggo, tetapi resiko itu ada, bahwa instansi itu berhak untuk menyatakan pendidikan Anda tidak sesuai atau sesuai. Nah, tinggal Anda, teman-teman, melihat dari jabatan yang saya lamar ini apa. Karena kan kayak kita mau lamar orang aja, kita harus tahu ya, yang kita lamar ini kayak gimana sifatnya, terus ya pokoknya semuanya lah kita lihat, barulah kita berani ngelamar. Tapi kalau nekat, ya tanggung resiko sendiri, bisa ditolak, bisa alhamdulillah kalau diterima. Itu sih gambaran dari semua orang-orang yang udah nanya ke aku waktu dulu. Iya, betul. Gitu ya teman-teman ya, dari Kak Audit lagi sudah diingatkan berkali-kali untuk yang sudah sampai resum, apabila ada kesalahan tidak bisa diulangi kembali gitu kan. Oke, terus tadi ada yang ngomong suruh pelan-pelan tapi nanti akhir-akhirnya formasinya nggak akan lah, nggak bisa. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada, tetap ada gitu kan, seperti itu. Kalau nggak ada, namanya mungkin tanggalnya sudah selesai gitu kan ya, tinggal pendaftarannya sudah selesai. Betul. Ada periode pendaftarannya, betul. Oke.
Oke, terima kasih ya Kak Audit untuk hari ini. Sampai ketemu lagi. Oh, ada lagi? Kita ketemu lagi ya. Kita ketemu hari apa lagi ya? Kita ketemu kayaknya hari Jumat Kak Audit ya. Kayaknya ya. Untuk yang lain mungkin nanti besok bersama teman-teman yang lain, bersama Mimin SSC ASN yang kece-kece yang lain seperti itu. Kalau sekarang kan ini ada Kak Audit di sini. Oke, terima kasih ya Kak Audit ya untuk hari ini ya. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.